Bismillahirrahmanirrahim. Tes. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, habibina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma ihdina wa ahlana wa qaumana ila siratikal mustaqim. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata a'yun wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, wabil khusus nikmatul iman wa nikmatul Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul kembali di salah satu rumahnya dalam rangka untuk bertafaqquh fid din, mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, seraya kita berdoa dan meminta kepadanya agar apa yang kita lakukan ini sebagai pertanda Allah menginginkan kebaikan untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan yang setia meniti di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Allahumma amin. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum, masih melanjutkan dengan pembahasan kitab Al-Wasail Al-Mufidah Lil Hayatis Sa'idah, agar bisa hidup berbahagia, yang dikarang atau disusun oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, yang kami bawakan penjelasannya, yaitu penjelasan dari Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Pembahasan kita kali ini akan mengangkat kunci kebahagiaan adalah dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah seharusnya seorang muslim, dalam kehidupannya dia menyandarkan segala urusan dan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita memang milik Allah Azza wa Jalla, dan yang mengatur kehidupan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tatkala seorang hamba menyandarkan perkara urusannya kepada yang memiliki urusan, maka dia akan mendapatkan kemudahan, kelancaran dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Serta kebalikannya, orang yang menyandarkan segala urusannya kepada diri pribadinya, kepada kemampuannya, kepada kepintarannya, kepada apa yang ia bisa, maka dia telah khudil, dia telah terhinakan, dan dia telah menyandarkan kepada sesuatu yang tidak mampu. Ini sesuatu yang tidak mampu, sehingga Allah tidak memberikan bantuan kepadanya, sehingga Allah tidak akan memberikan taufik, kemudahan, karena dia menyandarkan kepada dirinya pribadi. Ini sebagai satu sekapur sirih akan pentingnya seorang hamba bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Sebelum melangkah lebih jauh terhadap apa yang kita bahas, maka
kita bacakan dulu redaksi yang disinggung oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Kata beliau ya dalam kitabnya Al-Wasail Mufidah lil Hayati As-Sa'idah, agar bisa menjadi hidup berbahagia. Wa mata i'tamadal qalbu 'ala Allah, ya kapan seorang hamba menyandarkan hatinya kepada Allah, wa tawakkal alaihi, bertawakal kepadanya, walam yastaslim lil auham, dan tidak larut dalam bayang-bayangan ketakutan, wala malakathul khayalat as-sayyi'ah, atau terlalu larut dalam pikiran-pikiran buruk, ya dia selalu dihantui dengan pikiran-pikiran buruk, was-was, ya. Was-was ini masuk juga dalam kategori karena dia kurang bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga dihantui was-was, dihantui hal-hal yang sebenarnya belum terjadi, cuman karena pengaruhnya besar dalam hati. Gak mau keluar rumah, gak mau naik motor, gak mau naik mobil, gak mau safar, ya, gak mau jenguk orang sakit, gak mau bertakziah. Ya, karena apa? Khawatir nanti seperti mereka. Ya, sampai ada di kampung saya tuh, Pak. Ini tatoyur ya. Kalau ada orang meninggal tetangganya, ya, tetangganya meninggal satu rumah, ya ini nempel rumahnya tetangga. Itu yang meninggal, maka tetangga sampingnya menutup rapat-rapat rumahnya, pintunya. Ya, pernah dengar nggak kayak gini? Kenapa? Khawatir nanti malakul mautnya mampir ke rumahnya. Lah ya, itu keyakinan sebagian orang. Khawatir penyakit yang menimpa si jenazah yang sampai meninggal itu akan mampir ke rumah tetangganya. Akhirnya tutup rapat-rapat. Nggak mau menyambut para petakziah juga yang melayat. Tuh. Ini diakibatkan selain itu pemikiran kesyirikan, tatoyur, ya, bertatoyur. Nanti kita akan sebutkan tatoyur itu seperti apa. Tatoyur efek dari dia tidak bertawakal kepada Allah, efek dari dia bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini disebabkan karena dia tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai yang namanya orang was-was. Ya, was-was itu gara-gara dia tidak bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla, ya, was-was, takut mati, takut sakit, ya, takut kena musibah, ya, semuanya hal-hal yang dia dihantui sehingga dia nggak bakal bisa melakukan aktivitasnya. Sampai nanti ada yang pakai jimat. Kenapa sih orang pakai jimat? Karena was-was. Kenapa sih orang itu pakai jimat, pakai embel-embel dari dukun, ya, mantra-mantra? Karena selain itu kesyirikan, ya, karena efek dari mereka tidak yakin atau tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, makanya mereka pergi ke dukun dan lain sebagainya. Ini pembahasan akidah, ayuhal ikhwah. Kata Syekh, selagi orang itu bertawakal kepada Allah, menyandarkan hatinya kepada Allah, walam yastaslim, dan tidak larut dalam bayangan-bayangan ketakutan, dan tidak larut dalam pikiran-pikiran buruk, wa wathiqa billah, kemudian dia diiringi dengan percaya kepada Allah Azza wa Jalla, wa tami'a fi fadlihi, dan merasa berharap terhadap karunia Allah Azza wa Jalla, niscaya indafa'at anhu bidzalikal humum wal ghumum, maka dengan sebab itu dia bisa mengusir kegundahannya dan kesedihannya. Karena efek dari hasil dari dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wazalat anhu katsirun minal asqam, bahkan penyakit itu akan hilang darinya, penyakit yang sifatnya lahir maupun penyakit yang sifatnya batin, yang non lahir. Stres itu penyakit, Pak. Ya, pikiran-pikiran buruk sampai nggak bisa tidur, sampai nggak bisa makan enak, itu penyakit sebenarnya. Tapi penyakit yang menimpa hati, ya, penyakit itu apa? Segala yang menimpa Anda sesuatu yang buruk, yang lahir. Ya, ini antum tahu, lahir seperti orang
kesakitan dari anggota tubuhnya, itu penyakit lahir. Ada penyakit non lahir, penyakit batin yang menggerogoti hati, kesedihan, gundah gulana, ya, galau, risau, pikiran, ya, iri, hasad, dengki. Ini penyakit hati. Kalau dibiarkan tumbuh, nanti akan tumbuh pula penyakit lahir. Dari sebab itu, makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selalu ngasih solusi dalam masalah ini. Hatinya dulu bersihkan, maka akan bersih, akan sehat seluruh badannya. Ya, ala fil jasadi mudghatan, ala inna fil jasadi mudghatan, idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Ketahuilah di dalam jasad itu ada segumpal daging, yang apabila baik daging segumpal daging tersebut, maka baik seluruh tubuhnya, dan apabila buruk segumpal daging tersebut, maka buruk seluruh tubuhnya. Ala wahyal qalb, ketahuilah itu adalah hati. Ya, hati itu adalah raja yang ada pada diri manusia. Anggota tubuhnya adalah prajurit. Ya, jadi apa kata rajanya, itulah akan mengikuti. Poros seseorang itu ada dalam hatinya. Jadi perbaiki hati kita, maka kita akan bahagia. Oleh karenanya maka kebahagiaan itu di mana? Letaknya di hati, Pak, bukan di lahiriah. Kebanyakan orang salah persepsi bahwasannya bahagia itu di lahiriah, abadan bukan. Kebahagiaan letaknya di hati. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwasannya dengan berzikir kepada Allah, hati menjadi tenang, menjadi sakinah, menjadi bahagia, ya, bukan yang lahiriah. Kalau antum perlu bedakan, ada kesenangan, ada kebahagiaan. Senang, antum senang ngopi, ya. Sebagai contoh kasus, antum senang minum kopi. Ketika minum kopi ada unsur kesenangan. Tapi kalau hatinya lagi remuk, ya tetap aja remuk, Pak, hatinya sedih. Iya apa tidak? Ya, kenapa? Karena itu kesenangan yang sifatnya lahiriah, bukan sifatnya yang sampai ke batin. Tapi sebaliknya, kalau kesenangan itu di batin, maka akan menular kepada kesenangan lahiriah. Iya apa tidak? Sebagai contoh kasus nih, Pak, orang kaya kan banyak pikirannya mungkin. Saking banyak pikirannya nggak bisa tidur. Iya apa tidak? Nggak bisa tidur, keluarin mobil, panasin mobil, jalan-jalan ke tengah kota. Mau apa? Makan sudah kenyang. Ya, keluar tanpa ada tujuan. Kenapa? Karena ingin mencari secercah kebahagiaan. Sampai nggak bisa tidur. Banyak mikirin tugas, aktivitas, bon-bon, kantor, ya, hutang, dan lain sebagainya. Sampai pakai koyo cabe. Ya, nggak bisa tidur. Kenapa? Karena ininya terbalut dengan segudang masalah yang belum ia selesaikan. Dia punya rumah besar, mobil, istri, anak, tapi tidak memberikan respon yang baik di dalam hatinya, tidak memberikan kesegaran apa yang dimiliki di hatinya. Berbeda misalkan dengan orang miskin. Sebagai contoh kasus, ya, miskin yang tidak mempunyai banyak pikiran, mungkin dia karena miskin harta saja, tapi subhanallah, ya, dia tidur pada waktunya, tinggal tidur saja. Bahkan sebagian orang tidur sebelum waktunya, ya, bahkan di kajian pun tidur. Saking banyak apa? Saking enaknya, ya, saking tumak ninahnya, nggak ada bon, nggak ada pikiran, nggak ada apa, tidur. Baru ngomong innal hamdalillah, khalas, mengheningkan cipta, ya. Dan terlihat nanti ketika khutbah Jumat, ya, ketika sebelum khatib naik mimbar, mata seger. Tapi ketika innal hamdalillah langsung tuh mengheningkan cipta, ya, mata langsung 5 watt. Kenapa? Tidak ada pikiran. Ya, berbeda dengan orang-orang kaya, ya, walaupun kita tidak menggeneralkan semuanya, tapi ini contoh kasus. Susah sampai orang minum obat tidur, ya, obat tidurnya 2 dosis. Kenapa? Pikiran yang melanda. Kenapa, Pak? Hati. Ya, hatilah poros kebahagiaan, bukan di lahiriahnya. Naam, lahiriah membantu, tapi intinya adalah di mana?
Di hati. Ya buktinya antum ketika dapat masalah atau panik bisa makan nggak? Nggak bisa. Ya nih bisa makan bisa, cuman tidak menikmatinya. Antum ketika dilanda musibah atau sesuatu yang membuat antum panik, tidur nggak nyenyak. Yang tadinya tidur mata langsung seger lagi. Kenapa? Hatinya gelisah. Sehingga dari sini kita bisa tahu bahwasanya poros kebahagiaan adalah tatkala Anda bisa menyelesaikan permasalahan Anda dari kegundahan, dari kesedihan, ya, bahkan penyakit-penyakit kebanyakan adalah bisa hilang karena obatnya itu di hati. Ya, makanya Pak, ketika kita nengokin orang sakit itu adalah yang dianjurkan adalah jangan ngomongin penyakitnya, Pak. Tapi kasih kalimat thayyibah, kalimat yang baik, yang bagus, yang seger, ya, yang memotivasi orang bisa sembuh, ya, karena orang yang sakit hatinya lagi down, hatinya lagi kecil. Kenapa? Dibayang-bayang dia, saya ini bakal meninggal, ya, atau penyakitnya yang nggak besar. Maka jangan ngomong masalah penyakitnya. Sebagian orang, subhanallah, lebih baik dia nggak usah nengokin orang sakit daripada nengokin. Kenapa? Benalu ini. Bahkan bisa pemicu orang sakit itu nambah semakin sakit atau sampai meninggal dunia. Ada orang yang gula darahnya naik, ya, dia cerita, ya mungkin saking polosnya atau karena ingin mungkin untuk menghibur, tapi jatuhnya sampai membuat dia semakin down. Iya Pak, tadi tetangga saya mati, gula darahnya naik sampai 700. Dia diopname gara-gara gula darahnya naik 300. Tuh lihat. Ya ini subhanallah. Ya termasuk orang yang membunuh secara tidak langsung, ya, secara perlahan. Pernah ada satu kisah. Ini terjadi sama orang terdekat, orangnya sudah meninggal, rahimahullah. Dia sering bolak-balik masuk rumah sakit karena gula darahnya naik, ya, di opname. Suatu ketika lagi dia masuk rumah sakit, ya, gula darahnya naik. Ada tetangga di rumah sakit yang biasa kan kalau di beberapa rumah sakit kan disekat-sekat, satu ruangan bisa beberapa orang. Subhanallah, tetangganya ini kayak sudah putus asa dari kehidupan. Nangis, cemas, khawatir, panik, ya, kayak anak kecil lah. Akhirnya disambang ini sama orang tersebut. Bapak kenapa? Kenapa Bapak nangis? Kenapa Bapak kesini? Dia ngomong dengan suara pelan. Gula darah saya naik Pak, katanya. Berapa Bapak gula darahnya? 300. Alah 300, kata orang ini. Itu mah buat saya normal Pak, 300. Saya pernah 1000 baru dibawa ke rumah sakit. Saya pernah sampai 1000, kata dia. Pernah sampai 1000 baru saya dibawa ke rumah sakit. Mendengar ucapan ini, subhanallah, si bapak tadi mukanya langsung sumringah, seger, fresh. Besoknya pulang ke rumahnya dalam keadaan tidak ada penyakit sama sekali. Tuh lihat, omongan, sekedar omongan yang sederhana yang membangun hatinya kembali fresh, bukan malah didonin. Ya, ngomong masalah cerita kematian. Udahlah Pak, semua orang bakalan mati, ya. Kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Jadi nggak usah takut. Ya semakin pucat mukanya Pak, orang bisa jadi besoknya meninggal dunia. Jadi hati-hati ketika Anda nengokin orang sakit, jaga lisan. Karena yang diharapkan dari Anda adalah kalimat thayyibah, kalimat yang baik. Dan jangan ngomongin masalah penyakitnya, ngomongin yang lain yang membuat dia senang. Karena itu obat yang diinginkan oleh hati seorang yang sakit. Hati orang sakit itu rapuh sekali, ya, ibarat tembok yang sudah disentil saja langsung rubuh. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Oleh karenanya maka kata Syekh, wa hasala lil qalbi minal quwwah wal insyirah was surur ma la yumkin ta'biru anhu. Sehingga tatkala dia bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla, penyakit bisa hilang, wabil khusus penyakit yang batin, ya. Kemudian hati akan menjadi kuat.
tidak rapuh lagi. Ya, hati akan menjadi kuat, wansyirah wassurur, akan mendapatkan ketentraman serta kebahagiaan, ma la yumkin ta'biru anhu, yang tidak bisa dilukiskan. Ya, yang tidak bisa dilukiskan. Mobil khusus Pak, tawakal ini kepada Allah sangat ditekankan tatkala kita dalam keadaan yang tidak diinginkan. Itu penting sekali. Mobil khusus contohnya ketika waktu kemarin itu Covid. Orang akan terlihat di Covid pandemi 19, ya, mana orang yang benar-benar bertawakal kepada Allah dan mana orang-orang yang sampai takutnya itu di luar nalar manusia. Sampai ketemu orang nggak mau, harus double masker sholat. Sampai sekarang pun ada yang masih pakai masker ketika sholat, padahal sudah hilang pandeminya. Naam, kalau lagi pandemi kita tidak berbicara masalah itu, tapi sampai sekarang ada rasa parnonya itu, tahu parno? Iya, takut yang berlebihannya itu ada. Ya, kenapa? Ini dari masa kesulitan itu akan terlihat orang mana yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan mana yang tidak. Ya, kemudian kata Syekh rahimahullahu taala, fakam muliat al-mustashfayat min marda al-awham wal khayalat al-fasidah. Berapa banyak rumah sakit dipenuhi pasien-pasien yang sakit bukan karena sakit yang lahir, tapi sakit disebabkan karena dihantui bayangan-bayangan yang buruk, was-was yang berlebihan, sampai masuk ke rumah sakit jiwa. Karena penyakit ini pikiran terus menggandrunginya, akhirnya disebabkan itu. Antum kalau tanya sama orang-orang yang sedang sakit, kebanyakan orang yang sakit awal mulanya karena pikiran yang gak beres. Ya, dongkol sama orang, ya, benci sama orang, dendam sama orang, tersinggung ya sama orang, kecewa, akhirnya itu tidak segera dibereskan, tidak segera diselesaikan, akhirnya tumbuhlah penyakit-penyakit lahir. Jantungnya dikasih ring, kolesterol naik, gula darah naik, lemah, asam urat kambuh, ya. Semua hampir penyakit-penyakit yang melanda manusia sekarang, ya, kebanyakannya disebabkan karena pikiran di hati. Ya, walaupun ada sebab-sebab lain karena pola makan yang buruk, karena tidak rajin olahraga atau tidak pola hidup sehat. Naam, itu termasuk. Tapi banyak dari manusia yang terkena penyakit-penyakit di atas itu disebabkan karena pikiran-pikiran buruk yang selalu menggerogotinya. Karena hati lama-lama nggak kuat Pak, selalu diterpa, akhirnya waliyadzubillah. Hati kan jantung yang dimaksud di sini. Akhirnya kena dikasih ring, ya, waliyadzubillah, terjadi penyumbatan darah. Antum bisa tanya kepada dokter bedah dalam, ya. Ini dokter sendiri ngomong rata-rata karena stres pikiran, ya, karena pikiran yang tidak terkendali sehingga terjadilah penyakit-penyakit yang ada. Wa kam atharat hadhil umur ala qulubi katsirin minal aqwiya fadlan 'ani du'afa, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Dan berapa banyak pikiran-pikiran ini, ya, yang menghantui ini, atharat, mempengaruhi kebanyakan orang-orang yang sehat, orang-orang yang kuat, mempengaruhi hati-hati orang yang sehat dan kuat, fadlan 'anid du'afa, apalagi orang yang lemah secara fisiknya sehingga gampang rapuh. Makanya penting kita untuk menata hati menata hati kita agar kita bisa hidup bahagia. Wa kam addat ilal hamqi wal junun, dan berapa banyak itu akan menjadikan orang kepada kedunguan serta kegilaan. Stres yang berlebihan, ya, akhirnya menjadi, ya, bablas angin, ya, akhirnya sampai stres. Awalnya orang gila tuh Pak nggak langsung gila Pak,
Antum kalau lihat orang gila, nggak langsung gila. Ya ini yang gila bukan dari lahir, akan tetapi gila yang disebabkan karena stres berat. Awalnya dari apa? Dari pikiran-pikiran hati yang berkecamuk, kemudian tidak diselesaikan, kemudian terus menggunung seperti bola salju, ya. Akhirnya stres hati nggak kuat. Akhirnya terlahirlah tindakan-tindakan yang menurut kita tidak normal seperti was-was. Itu diakibatkan karena stres. Seperti ya ini sampai orang jadi gila. Sampai orang jadi gila karena hatinya sudah menjadi neraka jahanam. Waliyadzubillah. Makanya Pak, di dunia barat orang gila itu semakin masif. Ya, karena hatinya mereka tidak ada iman, tidak ada Islam, tidak ada takwa yang menopang mereka, sehingga semakin hari itu semakin banyak orang yang gila. Karena hatinya nggak kuat menerima beban hidup. Makanya jangan heran orang-orang barat suka melancong, suka jadi turis. Mereka rela menabung harta mereka ditabung untuk bisa mendapatkan secercah kebahagiaan. Secercah kebahagiaan, kesenangan. Kenapa? Hati mereka sudah menjerit terlalu lama. Ya, mereka pergi ke sini. Ya tabung bertahun-tahun. Tujuannya apa? Agar mendapatkan surga. Agar mendapatkan ketenangan. Setelah itu dia senang-senang, ketawa ke TV, ya, di tempat wisata. Bukan berarti kita sedang menyinggung masalah wisata, bukan. Ini contoh kasus mereka yang hatinya neraka jahanam. Akhirnya pulang ke negaranya, ya, ada sedikit masalah, bunuh diri. Gak kuat, teriak-teriak, nangis, mengakhiri hidupnya, ya, dengan menerjunkan diri ke jurang, nabrakan diri ke kereta api. Kenapa? Karena hatinya neraka jahanam. Sampai ada riset yang mengatakan negara-negara yang paling bahagia adalah negara-negara yang akhirannya adalah gia-gia. Tahu tidak? Norwegia, Swedia, Belgia, ya, terus Hollandia, ya, Finlandia. Artinya negara-negara yang berada di benua Eropa, benua biru, ya. Tapi subhanallah, Indonesia, iya Pak. Amin ya, sudah ya. Subhanallah, ternyata riset ini didustakan oleh survei membuktikan di lapangan bahwa negara yang paling banyak kasus bunuh dirinya adalah negara-negara tadi yang tadi telah kita sebutkan. Ya, yang paling banyak bunuh dirinya. Padahal riset mengatakan negara yang paling bahagia. Kenapa? Karena mereka ngukurnya dari pendapatan per kapita penduduk. Lahiriah, fulus. Tidak melihat ke sini. Ya. Ada yang menerjunkan diri ke jurang, minum racun serangga, kemudian menabrakkan diri ke kereta api, menggantungkan ke pohon. Ada nggak? Kayaknya khas Indonesia, ya. Ya. Nah, akhirnya sampai pemerintahnya ini Pak, kebakaran jenggot istilah kitanya. Bikin bangunan khusus, sudah deh, kalau ente pengen bunuh diri, kami akan bikin bangunan khusus untuk bunuh diri. Subhanallah, ternyata setelah dibangunkan bangunan, ya, banyak yang registrasi, banyak yang daftarkan diri. Ya, kenapa dibikinkan bangunan? Supaya nggak ribet Pak, supaya gampang jenazahnya siapa yang seperti ini. Subhanallah, tuh lihat. Kenapa? Hatinya neraka jahanam. Kalau di Asia kan yang terkenal Jepang, negara yang kasus bunuh dirinya paling banyak. Tuh lihat. Kenapa? Hatinya neraka jahanam. Bahkan teman kami dulu waktu kuliah di Universitas Islam Madinah, orang Eropa sendiri mengatakan, kami dengar dari cerita dari beberapa kakak kelas, bagaimana menurutmu tentang orang Eropa atau negara Eropa? Kata mereka, oh negara Eropa adalah surga Allah yang ada di dunia, seperti ini, artinya semuanya baik. Apa kata mereka? Kalian tertipu dengan
televisi, sarana media, antum semua tertipu. Justru di sana itu banyak orang yang gila, banyak orang yang bunuh diri, wanita-wanita dilecehkan, diperkosa, pembunuhan di mana-mana masif. Layak kayak seperti kehidupan binatang. Tidak ada yang namanya HAM, hak asasi manusia. Orang gila semakin hari semakin banyak. Tuh lihat. Kenapa? Masalah hati, ya. Dan banyak sekali yang gila hatta di negeri tetangga, ya. Bukan Malaysia, bukan. Negeri tetangga yang dekat Papua pun juga sama. Banyak orang-orang gila. Ya, ini yang menghabarkan adalah orang yang kerja di sana. Ya. Orang gila, orang di jalanan semakin banyak. Jadi itu subhanallah, naudzubillahi min dzalik. Maka itu disebabkan kenapa? Karena was-was. Karena pikiran-pikiran yang menghantui. Bahkan bisa sampai was-was yang menjurus kepada kegilaan, Pak. Hati-hati. Ya, was-was dari syaitan. Kalau antum ngikuti, kalau antum mengiyakan pikiran was-was, maka antum akan menjadi orang gila, waliyadzubillah. Ya, ada orang yang kalau ke masjid takut nanti mati katanya. Ada, sampai datang ke saya. Ustaz, saya nih kalau ke masjid asam lambung saya bakalan naik. Saya takut mati. Makanya saya sholat di rumah. Tapi kalau ajal ente datang, mau ente di masjid atau ente di rumah bakal mati nggak? Bakal mati. Ya sudah, lebih baik mana? Mau mati di rumah atau mati di masjid? Mati di masjid. Tapi saya nggak siap. Tapi kalau antum pulang ke rumah itu akan menjadikan ente bakal terhindar dari kematian? Tidak. Tapi dia diem. Kenapa? Dihantui rasa was-was. Jadi setiap kali ke masjid, ya asam lambungnya naik. Ya, ada yang was-wasnya istinja, cebok, afwan, sampai 1 pouch sabun cair yang 1 liter habis untuk 1 kali cebok. Ada, itu orangnya datang sampai orangnya kurus. Dulunya bisa jadi ini karena ain, ya, atau karena ada orang yang hasad kepadanya, karena ini dia seperti itu ketika bisnisnya sudah lancar, ya. Tadinya badannya gemuk, kemudian kurus. Kenapa ente kurus? Diceritakan bahwasanya saya kalau sholat terlambat terus, bajunya basah semua. Karena kalau setiap kali habis buang air, ya cebok, maka 1 bak itu bak air habis airnya. 1 pouch 1 liter habis. Kenapa? Merasa kayak belum bersih. Jadi cebok lagi. Seperti itu. Dan ini was-was. Ada yang was-wasnya di wudhu. Kalau ini kayaknya nggak kena nih daerah sini nih. Jadi diulang lagi. Jadi setiap kali wudhu bajunya basah kuyup. Seperti dia mandi. Sampai sholatnya tertinggal. Dan ada yang seperti itu. Ada yang was-wasnya masalah takbiratul ihram. Pernah dengar nggak? Atau pernah lihat? Allah, kayaknya kurang. Tuh sampai imam mau ruku baru dia bisa. Udah gitu tangannya diputer-puter. Hada was-was minasyaitan. Ada juga yang was-was ketika sholat, dia seakan-akan buang angin, padahal tidak. Ini was-was, dan ini sudah diantisipasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, la yansarif hatta yajida rihan au yasma'u sautan. Jangan batalkan sholatnya kecuali ketika engkau mencium baunya atau mendapatkan suaranya. Karena ada jenis setan yang hobinya meniupkan di dubur orang yang lagi sholat, seakan-akan dia sedang atau sudah keluar angin, keluar kentut. Maka dia menciptakan keraguan, tadi saya kentut apa tidak ya, akhirnya batal. Dan ada orang yang seperti ini, setiap kali masuk 1 rakaat, pas setelah ruku batal lagi. Nanti kayak gitu, ada lagi. Itu dia mengiyakan omongan syaitan. Kalau diiyakan terus, maka dia akan menjadi mangsa dan korbannya syaitan. Terus akan membesar seperti bola salju. Makanya Nabi SAW meredam ini.
ketika di awal jangan diiyakan. Ya, jangan diiyakan, nanti Anda akan menjadi mangsa syaitan. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Oleh karenanya maka kata Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di hafizahullahu taala, wal mu'afa man afahu Allah wa waffaqahu li jihadi nafsihi. Makanya orang yang diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla, orang yang selamat adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini poin penting nih. Orang yang selamat dalam kasus ini adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini efek dari dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang menghalau dia untuk tidak terkena sebagaimana sebagian orang yang kena dari waswas, pikiran yang buruk. Wa waffaqahu li jihadi nafsi, dan memberikan taufik kepada dia agar dia bisa berjuang melawan hawa nafsunya, melawan dirinya yang buruk, karena diri ini selalu mengarahkan kepada hal yang buruk. Inna nafsa la ammaratun bisu, kata Allah, sesungguhnya jiwa ini selalu mengarahkan kepada keburukan. Dia terus berjuang untuk tidak mengiyakan, mengaminkan apa yang dikatakan oleh jiwanya dari hawa nafsunya, dari hal-hal yang buruk. Litahsilil asbab an-nafi'ati al-muqawwiyati lil qalb, agar dia bisa mendapatkan sebab-sebab yang bermanfaat, sebab-sebab yang menguatkan hatinya, serta mengusir ya kekhawatiran selama ini, was-was. Ya. Jadi ketika antum dihantui was-was, ya, ini ciri orang yang sehat nih. Ciri orang yang selamat ketika datang, ente nanti kalau keluar rumah kayaknya bakal meninggal, tawakal Allah, bismillah. Umur ada di tangan Allah. Kalau waktunya ajal, mau di luar, mau di dalam rumah, mau di masjid, mau tidak, itu urusannya Allah, bismillah. Ini orang yang selamat. Ini orang yang diselamatkan oleh Allah, tidak mengiyakan. Makanya orang yang bertatoyur itu tidak selamat. Karena apa? Karena ia mengiyakan segala apa yang ia lihat, segala apa yang ia dengar. Kalau ada tokek bunyi, dihitung sama dia, genap atau ganjil. Oh, kalau genap mujur, ada keberuntungan. Kalau ganjil, wah, ada sesuatu. Yang tadinya mau keluar rumah gak jadi keluar rumah. Ini contoh orang yang tidak diselamatkan karena dia bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita break sebentar untuk mendengarkan kumandang Isya. Nah, hayya 'ala shalah
حي على الفلاح حي على الفلاح Taib, ikhwani wa akhwati fiddin hadirin wal hadirat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan penggalan dari pernyataan Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Wasail Al-Mufidah fil Hayati As-Sa'idah, agar bisa menjadi orang yang hidup berbahagia. Wal mu'afa man afahu Allah, orang yang selamat adalah orang yang diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam bab ini dan dalam bab yang lain. Ya, kita bahas masalah orang yang tidak dihantui was-was, pikiran-pikiran yang buruk. Ya, ini orang yang selamat sejatinya itu karena Allah yang menyelamatkannya. Wa waffaqahu li jihadi nafsihi, dan telah memberikan taufik kepadanya untuk bisa berjuang melawan hawa nafsunya. Karena terkadang manusia itu lemah di hadapan syahwatnya, di hadapan hawa nafsunya. Sekarang antum di masjid tidak melakukan pelanggaran, mungkin nanti ketika di luar keadaannya berbeda, maka antumnya pun juga bisa berbeda. Karena apa? Taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, li tahsili al-asbab an-nafi'ati al-muqawwiyati lil-qalbi ad-dafi'ati liqalaqih, yang dengannya Anda bisa meraih sebab-sebab yang bermanfaat, yang menguatkan hati, yang bisa menyingkirkan kekhawatirannya selama ini. Termasuk orang takut miskin, Pak. Ya, selagi dia berikhtiar, ya, bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla, tetapi masih ada rasa takut bagaimana makan hari ini, bagaimana untuk makan hari esok, maka ini dipertanyakan ketawakalannya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia telah bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjamin rizkinya, menjamin kehidupannya, yang menjamin ya dari dia sejak lahir. Antum kita semua nih Pak, sebelum kita belum bisa ngomong, ya kita nggak pernah kelaparan. Dari mulai di rahim ibu kita, ya kita dapat suplaian makanan. Ya, ketika kita belum bisa ngomong, ya ada makhluk yang diberikan ilham, taufik oleh Allah Azza wa Jalla yang mengerti bahasa kita. Ya, oh ini anak lagi lapar, oh ini anak sakit, oh ini anak, padahal kita belum bisa ngomong. Ketika kita masih kecil pun juga demikian, disuplai. Lantas kenapa setelah kita berakal, kita mampu, kita bisa beraktivitas, kemudian ada pikiran takut miskin atau takut tidak bisa makan? Maka ini bentuk suudzon kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjamin rizki kita, yang menjamin kehidupan kita, yang menjamin segala urusan kita, yang melancarkan urusan kita semuanya. Ya, ketika kita merasa takut miskin, ya maka hati-hati, ya Anda telah bersuudzon
kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah firman Allah Azza wa Jalla. Ini ayat berbicara tentang tawakal. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang menyandarkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, yang bertawakal kepadanya, maka Allah akan cukupkan untuknya. Untuk cukupkan dalam segala hal semuanya, baik itu urusan dunia maupun urusan agamanya, urusan akhirat. Segala apa yang dipikirkan oleh seorang hamba, ketika dia bertawakal maka ada janji Allah, dan Allah la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak mengingkari janjinya, akan mencukupkannya. Apa yang akan kita pikirkan atau yang sedang dipikirkan tatkala kita bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan cukupkan segala hal yang diinginkan. Ya, baik itu perkara agama ataupun perkara dunia. Dan Nabi SAW sudah ajarkan masalah ini. Ya, ketika doa keluar rumah. Ya, kenapa diajarkan doa keluar rumah? Karena rata-rata orang keluar rumah ingin mengambil, ingin melaksanakan hajat-hajatnya, keperluan-keperluannya, apa yang berada dalam pikirannya sehingga dia bisa keluar rumah mencari rizki. Lihat yang dikatakan Nabi SAW, dan ini adalah petunjuk Nabi yang sangat luar biasa. Idza kharajar rajulu min baitih. Apabila seorang keluar dari rumahnya, kemudian dia mengatakan bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Ya, aku menyebut nama Allah Azza wa Jal, aku bertawakal kepada Allah Azza wa Jal, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah Azza wa Jal. Yuqalu hina idzin, maka dikatakan kepada orang tersebut, hudita wa kufita wa wuqita fayatanaha anhu syaitan. Sungguh engkau telah mendapatkan hidayah, dijamin hidayah. Sungguh engkau telah mendapatkan, akan dicukupkan dari kebutuhan-kebutuhanmu yang mana engkau keluar dari rumahmu dalam rangka untuk itu. Wa wuqita, dan engkau akan dijauhkan dari hal-hal yang buruk, dan syaitan akan lari dari menggoda engkau. Fayaqulu syaitanun akhar, maka syaitan yang lain mengatakan kepada temannya, kepada syaitan berikutnya, kaifa laka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqi. Bagaimana engkau bisa mendekat kepada seseorang yang sudah dijamin hidayahnya? Yakni hidayah di sini setiap apa yang diinginkan oleh seorang hamba dari kebaikan, dan sudah dijamin untuk tidak mendapatkan bahaya yang dikhawatirkan oleh manusia. Ya, sudah dijamin akan mendapatkan kifayah, yakni segala apa yang membuat dia terpikirkan sehingga keluar dari rumahnya untuk mendapatkan maslahat, baik itu maslahat agama maupun maslahat dunia. Ini luar biasa. Ini bukti doa yang mengandung tentang tawakal. Hendaknya seorang hamba memperhatikan doa ini tidak hanya sekadar di lisan, tapi dihadirkan dengan hati. Karena kata para ulama, doa itu akan diijabah oleh Allah tatkala kita menghadirkan di dalam hati kita. Fa'lam annallaha la yastajibu min du'ain qalbin rajulin ghafil, atau kama qala Nabi SAW. Sesungguhnya Allah tidak mengijabah doa orang yang hatinya lalai. Orang yang hatinya lalai. Kata para ulama, ini ngasih faedah di dalam hadis ini, kalau doa Anda diijabah, ingin diijabah, maka fahami apa yang Anda doakan. Resapi sampai ke hati, tidak hanya sekedar di lisan, karena khawatir doa Anda tidak diijabah. Karena syarat, bukan syarat, yakni pelengkap agar bisa diijabah, yakni apa yang Anda omongkan itu masuk ke hati. Makanya Pak, kalau berdoa usahakan tahu maknanya. Wabil khusus dalam bahasa Arab, atau wabil khusus ketika mengaminkan doanya orang. Ya, sebagian orang contohnya ketika tarawih kunut witir, imam baca ayat-ayat neraka, ayat-ayat azab, nggak nangis. Tapi ketika imamnya nangis ketika kunut witir, ya,
makmumnya ikut nangis semuanya. Masya Allah, barakallahu fiik. Antum kenapa nangis? Faham nggak apa yang enggak paham? Terus kenapa nangis? Ikut-ikutan aja. Nah, ya ini juga tidak baik. Harus memahami apa yang diaminkan. Karena doa agar diijabah ya, untuk diri sendiri harus memahami isi kandungannya. Dan ini bisa antum lihat dalam syarah hadis yang nomor 42 di kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Allah mengatakan, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Sesungguhnya engkau wahai anak Adam berdoa kepadaku dan berharap. Raja, berharap. Apa maksudnya berharap? Yakni dihadirkan hatinya. Ya, berharap yakni tidak hanya sekedar doa tapi masuk ke hati. Harapan itu amalia qalb. Maka aku ampuni dosa-dosamu yang ada pada dirimu. Sehingga kata para ulama, syarat agar doa diijabah harus menghadirkan hati. Ketika sujud ya, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hadirkan hati. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu hadirkan di dalam hati. Jadi tidak hanya sekedar doa. Berbeda dengan zikir, Pak. Kalau zikir antum enggak dari hati, tetap akan diganjar pahala. Walaupun tidak sempurna seperti sesempurnanya orang berzikir langsung dari hati dan lisan. Tetapi doa tidak, karena ini doa ada unsur ijabah, maka hadirkan di dalam hati. Ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum, sehingga orang yang menggantungkan harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut orang yang selamat, tidak akan dipengaruhi dengan hal-hal yang buruk, tidak akan goncang dengan kejadian-kejadian yang menimpa atau yang ia lihat atau yang ia dengar, ya, karena dia tahu kenapa dia bertawakal, karena dia adalah orang yang lemah. Sehingga bertawakallah kepada zat yang maha kuat, sehingga zat yang maha kuat yakni Allah Azza wa Jal akan menguatkan Anda dari hal-hal yang bisa menggoncang diri kita semua ya, seorang hamba. Sehingga kata para ulama, kalau seorang hamba memiliki poin ini, maka tidak ada lagi kegundahan, kegelisahan, ya, kerisauan. Bahkan itu semua akan berbalik menjadi hal yang manis. Gundah gulana akan menjadi kebahagiaan, kesenangan, kesusahan akan menjadi kemudahan, ya. Kemudian rasa takut, panik akan menjadi keamanan. Itu buah dari hasil dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, karena janji Allah mengatakan, "Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan ya mencukupkan segala urusannya. Barakallahu fikum. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bisa bertawakal kepadanya. Allahumma amin. Baik, ini sebelum kita tutup ada satu pertanyaan. Apakah boleh kita sedikit kita serahkan urusan kepada Allah? Apakah lebih baik kita usaha dulu baru kita serahkan kepada Allah? Jazakallah khair. Ikhwani wa akhwati fid din azani Allah wa iyyakum. Kalimat yang sering kita dengar dari sebagian orang, udah deh lakukan dulu, sisanya serahkan kepada Allah. Ini kalimat yang tidak tepat. Kalimat yang tidak benar. Ya. Orang yang bertawakal itu sebelum dia berusaha sudah bertawakal. Ketika berusaha dan setelah berusaha. Tawakal itu 100%, Pak. Sebelum, ketika, dan setelah.
itu bertawakal. Kita harus tahu dulu makna tawakal itu apa. Tawakal adalah, kata para ulama, i'timadul qalbi 'ala Allah azza wa jal bi jalbil masalihi wa daf'il madarri ma'a badlil asbab. Tawakal adalah menyandarkan hati dan urusan kepada Allah azza wa jal dalam rangka untuk mendapatkan manfaat atau menjauhi madarat dengan disertai ikhtiar, disertai dengan sebab. Ya, itu tawakal kepada Allah azza wa jalla, menyandarkan perkara kepada Allah, hati dan pikiran serta urusan disertai dengan ikhtiar. Ikhtiar bagian dari tawakal. Sehingga unsur tawakal ada 2 poin. Menyandarkan hati dan urusan serta melakukan ikhtiar. Itu adalah tawakal. Sehingga kalau salah satunya pincang, maka dia tidak dikatakan bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala seorang masalah rizki, sudahlah kan Allah yang ngatur rizkinya, tapi dia tidak bekerja, maka dia tidak dikatakan bertawakal kepada Allah walaupun lisannya mengatakan demikian. Atau sebaliknya, dia lebih mengedepankan sebab-sebab yang zahir, sebab-sebab lahiriah, dia bekerja, dia melakukan berdagang, tapi tidak menyandarkan hati dan pikiran kepada Allah serta urusan, maka dia tidak bertawakal kepada Allah. Ini mazhabnya Qarun, yang ketika ditanya dari mana hartamu, ini hasil dari usaha saya. Ya, ini karena saya pintar, karena saya dagang di tempat strategis, karena bumbu saya ini premium, kalau orang beli sekali maka akan ketagihan. Nah, maka ini adalah mazhab Qarun, dia tidak bertawakal kepada Allah azza wa jalla. Orang yang bertawakal menggabungkan 2 konsep tadi, menyadarkan hati dan pikiran kepada Allah dan kemudian disertai sebab. Oleh karena maka kita singgung seperti orang yang merokok, dia berdalilnya dengan tawakal, Pak. Iya apa tidak? Ya akhi, tinggallah rokok ya. Rokok ini sudahlah, jangan debat masalah haram-haram makruhnya, walaupun kita meyakini itu haram. Sudah banyak isinya, racunnya, madorotnya, bahkan para dokter pun ngomong itu membunuhmu. Pemerintah juga ngatain demikian. Apa kata dia? Sudahlah, umur ada di tangan Allah. Yang gak ngerokok mati, yang merokok juga sama mati. Maka kita katakan, dia jawabannya pakai apa? Tawakal kan di sini kan. Sudahlah, tawakal saja kepada Allah. Apakah kita katakan dia bertawakal kepada Allah? Jawabannya tidak. Dia tidak bertawakal kepada Allah karena dia tidak ada ikhtiar di sini. Ya, tidak ada ikhtiar. Apa ikhtiarnya? yakni berusaha untuk tidak merokok. Ya sudah, nanti kita katakan kepada orang ini, "Baik, Pak. Kalau kita pakai jawaban Bapak atau anggap saja omongan Bapak benar, umur ada di tangan Allah. Nanti ketika Bapak sakit gak boleh ke dokter. Jangan berobat. Kenapa? Umur ada di tangan Allah. Kemudian rizki juga sama. Rizki ada di tangan Allah. Anda gak usah bekerja, gak usah dagang, gak usah nyari duit. Kenapa? Rizki ada di tangan Allah. Paham apa tidak konsepnya? Berarti dari sini kita bisa tahu konsep tawakal itu ada 2, yakni menyandarkan diri, hati dan pikiran urusan kepada Allah serta ikhtiar. Ini ada 2. Kalau salah satunya pincang, maka dia tidak dikatakan bertawakal, akan tetapi dikatakan berpura-pura bertawakal. Mutawakil, ada alifnya kalau bahasa Arab, yakni pura-pura bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi paham ya, konsep tawakal itu ada 2 poin. Sehingga kalimat ini, usaha dulu baru kita serahkan pada Allah, benar apa salah? Salah, karena dia tidak bertawakal kecuali di akhir. Ini salah. Harusnya apa? Dari awal. Ya, dari awal kemudian kita melakukan sebab. Karena kita butuh pertolongan sama Allah. Butuh apa tidak? Butuh. Dalam sebuah perkataan bahasa Arab dikatakan laula taufiqun minallahi lil fata fa awwalu ma yaqdi alaihi ijtihaduhu. Kalau sekiranya seorang hamba tidak mendapatkan taufik, yakni bantuan dari Allah, maka pertama kali yang akan digagalkan adalah usahanya, bukan hasilnya. Kalau belum dapat bantuan dari Allah, yang akan digagalkan itu usahanya, apalagi
hasilnya. Berarti kita butuh tidak tawakal kepada Allah sebelum melakukan? Butuh. Bisa dipahami? Maka kalimat ini tidaklah benar. Wallahu taala a'lam bissawab. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Walafu minkum atas kepanjangan waktu. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.